Halo, Pisces, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi denganmu di tahun depan, ya. Kembali lagi aku mau disclaimer dulu, ya. Readingan ini sifatnya adalah general reading, fun reading, dan hanya gambaran gitu ya. Jadi bisa jadi bacaan ini tidak cocok, tidak sesuai buat semuanya gitu ya. Karena ini bacaan umum, energi banyak orang gitu ya. Jadi bijak-bijak kalian menyikapinya. Dan bisa juga bacaan ini vice versa, kebolak-balik energinya gitu ya. Sesuaikan dengan diri kalian ya. Kalau memang tidak sesuai, cari readingan lain ya, tinggalkan readingan ini yang sesuai energinya dengan diri kalian gitu ya. Ini juga terbuka buat para cross watcher yang pengen tahu tentang Pisces seperti apa gitu ya. Kita mau mulai di sini membaca seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi denganmu di tahun depan ya Pisces. Kita lihat. Ini sudah aku shuffle, kita akan mulai baca ya teman-teman. Kita mau lihat energi cinta yang ada dalam diri dia saat ini ya. Di sini dia dapatnya love. Love can conquer everything ya. Jadi kalau aku melihatnya di sini adalah cinta mampu melakukan segalanya. Jadi energinya dia saat ini itu kayak dia lagi yakin dan percaya gitu dengan modal cinta, apapun masalah, apapun kendala, maka dengan cinta bisa mengatasi segala tantangan itu gitu. Dengan cinta dia bisa melangkah lagi, dengan cinta dia punya kekuatan kayak begitu ya. Itu energinya dia saat ini ya. Kemudian kita mau lihat ya situasi dia saat ini yang ingin kembali kepada kamu itu seperti apa. Situasi dia saat ini di sini ada divine feminine. Bisa jadi di sini dia itu banyakkan divine feminine ya yang ketarik energinya di sini ya. Aku melihatnya seseorang ini dia seperti kayak galau, kayak lagi menyendiri. Dia berharap kayak ada seseorang yang akan menemani dia gitu. Aku melihatnya seperti banyak masalah ya. Dia berpakaian bagus tapi seperti ada di tengah hutan gitu ya. Dia kayak depresi mungkin ya, kayak nggak ngerti dia mau ngapain, kayak bingung apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Dia berharap bisa bertemu seseorang, ada seseorang bisa diajak ngobrol, seseorang yang bisa, menyelamatkan dia, kayak begitu ya aku melihatnya ya. Kemudian di energi kedua dia punya trash, sampah ya, discarding, throwing out, membuang sampah dan membuang. Jadi kalau aku ngeliatnya gini, sepertinya orang ini, si dia ini banyak banget beban, banyak masalah yang dia hadapi. Dan dia seperti ingin melepaskan, membuang segala problem, segala masalah yang ada dalam dirinya dia gitu. Dia ingin melepas segala penat permasalahannya itu gitu. Seandainya bisa, itu dia kayak pengen dia buang di tempat sampah ibaratnya kayak begitu ya. Dia pengen membuang semuanya itu udah tidak berguna buat dia gitu. Tapi dia seperti tidak punya kemampuan gitu aku melihatnya ya. Kemudian di sini yang ketiga ada Archangel Michael. Archangel Michael di sini ada protection, ada prevented from harm, sama divine intervention. Bisa jadi seseorang ini orangnya baik hati, ya seseorang yang baik hati, seseorang yang dekat sama Yang Maha Kuasa, dekat sama Ilahi gitu ya. Sehingga kondisinya saat ini, apapun yang sedang terjadi pada dia, dia dalam lindungan malaikat penjaga, sehingga dia terhindar dari bahaya. Bisa dilihat di sini kayak dia dandan cantik, tapi di tengah hutan sendiri gitu ya. Tetapi dia tetap aman ya, dia memakai perhiasan ya, karena dia dilindungi, karena dia orang yang dekat dengan divine ilahi ya. Jadi dia kayak
selalu terprotek gitu hidupnya dia itu lepas dari bahaya ya, ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan orang tersebut gitu. Kemudian yang keempat di sini ada hamster wheel. Hamster wheel itu roda hamster ya. Aku melihatnya ada perjuangan hidup yang cukup berat gitu. Ibaratnya orang ini itu bertahan hidup dari hari ke hari, yang dari yang dia dapat dari hari ke hari. Ibaratnya kalau hari ini dia nggak dapat, ya hari ini dia tidak makan, kasarnya kayak begitu ya. Seperti roda hamster. Roda hamster itu ketika hamsternya naik, pluk, baru dia berputar kan. Kalau dia nggak naik, dia berhenti lagi, nggak berputar kayak begitu ya. Jadi dia hidup tuh dari hari ke hari saja gitu. Karena permasalahan dia yang cukup berat, bisa jadi dia memiliki suatu problem yang memang menjadi suatu apa ya, salah langkah dalam hidupnya dia, seperti itu ya. Kemudian kita mau lihat, eee, seperti apa dia memandang dirimu saat ini ya, seperti apa dia memandang dirimu saat ini. Ada The Empress, ya. Dia memandang kamu, dia melihat kamu sebagai sosok yang sukses, sosok yang mandiri, sosok yang penuh kelimpahan, bahagia, seperti itu ya. Hidupnya kayak ceria, kayak senang semuanya tercukupi, kayak begitu ya. Banyak kemudahan lah dalam hidup kalian gitu dia melihatnya ya. Dia kayak ada rasa iri dalam dirinya dia gitu. Kemudian kamu juga dia memandang kamu seperti the world, ya. Dia melihatmu seperti, takjub ya, karena banyak pencapaian kamu dapat. Dan dia merasa rendah diri di hadapan kamu. Dia merasa dia bukan siapa-siapa. Dia seperti tidak layak untuk datang kepada kamu, gitu ya. Karena kamu berbeda jauh, dengan kamu yang dulu. Kamu berbeda jauh dari keadaan dia yang sekarang, ya. Karena situasi dia saat ini benar-benar yang kayak sedang tidak baik-baik saja, gitu. Kemudian di energi ketiga ada Four of Cup. Four of Cup dia melihatmu sebagai sosok yang pendiam, sosok yang banyak diam gitu ya. Kamu orangnya introvert gitu ya. Kemudian spiritual kamu sangat baik. Kamu orang yang rajin ibadah di matanya dia gitu. Kemudian di energi yang keempat kamu ada Five of Cups ya. Dia melihat kamu sebagai sosok yang sebenarnya itu mudah kecewa, kayak mudah terluka gitu, kayak, agak gampang tersinggung kayak gitu ya. Dan dia sadar juga bahwa dia juga telah mengecewakanmu gitu. Sepertinya dulu perpisahan kalian itu karena suatu pertengkaran, kalian memutuskan untuk berpisah dan dia juga pergi begitu saja, kamu juga pergi begitu saja dan yang membuat dia kecewa adalah setelah kejadian itu dia tidak pernah menghubungi kamu lagi, sehingga dia tahu pasti kamu sangat kecewa terhadap dia gitu, Pisces ya. Oke, sekarang kita mau lihat, mengapa dia ingin kembali kepada dirimu ya. Apa yang menjadi trigger-nya gitu. Di sini kamu dapat lady ya, kalau aku lihat lady di sini dia seperti ini memang sedang terpuruk ya, dan kamu adalah sosok yang mapan. Jadi dia ingin, dia datang kepada kamu, dia ingin kamu dapat membantunya gitu ya, tapi seperti masih ada keraguan di hatinya. Dia merasa malu, dia merasa kayak rendah diri, seperti itu ya, sehingga dia kayak masih ragu-ragu untuk, datang kepada kamu gitu. Kemudian di sini ada Ki. Mengapa dia ingin kembali padamu? Karena dia merasa hanya kamulah orang yang bisa dia percaya. Hanya kamulah yang tahu diri dia sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja, Pisces paling tahu dirinya bahwa dulu dia tidak seperti ini, gitu. Sehingga dia merasa kayak mudah bercerita kepada kamu gitu dan dia percaya kamu akan dapat membantunya keluar dari masalah-masalah yang sedang dia hadapi gitu. Kemudian di sini ada Lilis ya. Mengapa dia ingin kembali padamu? Karena dia
masih sangat mencintaimu. Dia selalu mengingat kenangan-kenangan lama kalian gitu ya. Bagaimana hubungan kalian berjalan, gimana kalian juga cukup romantis pada saat itu, dan dia juga percaya bahwa kamu tetap masih mencintainya, kalian masih sama-sama saling menyimpan rasa cinta itu, seperti itu ya. Karena memang dasar hubungan kalian cukup romantis, cukup harmonis gitu menurut dia ya. Sehingga kamu pasti tidak akan bisa melupakan dia gitu yang ada dalam pikirannya ya. Kemudian di sini ada side ya. Mengapa dia ingin kembali padamu? Karena dia sudah tidak tahu lagi harus kemana. Ya, dia tidak tahu harus kemana, dia tidak tahu harus berbuat apa, dan dia sudah tidak tahan lagi menanggung penderitaan ini. Segala beban yang dia rasakan, segala sakit yang dia rasakan, ini dia merasa sangat berat. Dan dia sudah tidak tahan lagi, dia hanya akan kayak menunggu waktu, kayak percaya diri untuk bisa datang kepada kamu gitu, Pisces. Oke, sekarang kita mau lihat ya, perasaan dia yang tersembunyi kepada kamu. Dia bilang, "You and I were too young." Mengapa kalian berpisah? Menurut dia kayaknya karena kalian berdua terlalu muda. Dia merasa perpisahan itu terjadi karena sama-sama belum dewasa, masih sama-sama egois, masih sama-sama mengedepankan emosi seperti itu ya, sama-sama childish kayak gitu. Kemudian apa yang ada di dalam dirinya yang tersembunyi? I feel you even though we are apart. Dia tetap memiliki perasaan cinta yang dalam padamu, ya. Meskipun kalian itu terpisah, meskipun kalian itu berjauhan, meskipun kalian itu tidak bersama, ya. Dia tetap menyimpan perasaannya dia kepada kamu, Pisces, gitu. Kemudian di sini ada step in the back. Step in the back ini sebenarnya dia merasa kayak ditusuk dari belakang gitu sih sama kamu ya. Aku tidak tahu nih, bisa jadi mungkin dulu permasalahannya salah paham, mungkin ada seseorang yang dia merasa kayak bisa selingkuh atau deket sama orang lain gitu ya. Jadi kayak dia merasa patah hati banget, perpisahan itu kayak meninggalkan luka yang dalam sehingga dia merasa kayak ditusuk, kamu tusuk dari belakang gitu ya. Karena dia merasa sebenarnya tidak yakin gitu, apa alasan sebenarnya perpisahan kalian ini tuh terjadi gitu. Kemudian yang terakhir di sini perasaan dia yang tersembunyi adalah love call. Dia sangat amat sangat ingin bisa menghubungi kamu, Pisces ya. Dia ingin mengirim pesan, dia ingin mengatakan yang sebenarnya, dia seperti ingin mengeluarkan unek-uneknya, mengklarifikasi sebenarnya pertengkaran yang terjadi di antara kalian. Dia ingin menyampaikan kekecewaan dia, kenapa dia waktu itu tidak langsung menghubungi kamu, tidak meminta maaf sehingga bisa bersama-sama lagi, seperti itu ya. Jadi dia benar-benar kayak pengen banget bisa menghubungi kamu gitu, Pisces. Oke, Pisces, sekarang kita mau lihat di sini eh, zodiak apa ya? Kira-kira yang seseorang yang ingin kembali terhubung lagi dengan kamu ini kira-kira zodiak apa yang terkoneksi, yang tertarik sama aku di sini? Oke, kita mau lihat ya. Ada Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, ada Virgo, ada Leo, ada Libra, ada Scorpio, satu lagi ada Aries. Oke, sekarang kita mau lihat angka ya. Mungkin
Ada angka tanggal lahir dia, tanggal lahir kamu, atau tanggal-tanggal penting antara kalian berdua ya. Di sini ada 96, di sini ada 5, di sini ada 99, 95, ada 17, ada 1, ada 7, 21, 14, 24, 18, ada 16. Oke, sekarang kita mau lihat inisial dari huruf ya. Siapa seseorang yang ingin kembali terhubung dengan kamu di tahun depan ya, Pisces. Kita mau ambil beberapa ya, ini aku tidak hitung. Ada L, ada L lagi, ada O, ada A, ada R, ada W, Wawan, ada L lagi, wow L terus ya, ada X, ada U, ada K, ada S, ada U, ada R, ada S lagi, ada G, terakhir ada R. Oke Pisces, itu saja yang aku punya untuk kalian ya, seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi denganmu di tahun depan ya. Semoga bisa menghibur, semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Sehat selalu buat Pisces. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi. Terima kasih Pisces. Salam.